Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Eka Wulandari. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang ringkasan, abstrak, dan sintesis. Jadi, apa sih ringkasan, abstrak, dan sintesis itu? Simak penjelasan berikut ini ya. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk atau karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah yang singkat. Menurut Asmi tahun 2004, ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Artinya, ringkasan ini adalah kegiatan kita untuk memperpendek suatu teks yang panjang. Jadi, teman-teman bisa memperpendek atau meringkas teks yang panjang dengan memperhatikan topik atau hal-hal utamanya saja. Adapun ciri-ciri ringkasan, yang pertama, mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Jadi, bentuk kecil yang dimaksud adalah informasi yang ada pada karangan tersebut atau hal-hal pokoknya. Yang kedua, memproduksi kembali apa kata pengarang. Yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. Nah, dalam membuat ringkasan, kita tidak boleh mengacak urutannya, harus sesuai dengan urutan-urutan pada karangan tersebut. Yang keempat, menyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Sudah jelas ya? Yang kelima atau E, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Ya harus pendek karena kan kita meringkas. Meringkas artinya memotong atau menjadikan lebih sedikit, lebih pendek. Tetapi kalimatnya masih senada dengan pengarang aslinya atau tulisan aslinya. Adapun fungsi dan tujuan ringkasan, yaitu fungsi yang dapat diperoleh setelah kita membuat atau membaca ringkasan, yaitu mempermudah kita dalam membaca gagasan utama dari karya tulis. Kemudian memudahkan kita mengingat gagasan utama karya tulis, memudahkan kita memahami gagasan utama. Kemudian kita juga cepat mengingat kembali gagasan utama dari karya tulis tersebut. Nah, ini merupakan fungsi dari ringkasan. Adapun tujuan pembuatan ringkasan adalah untuk membantu pembaca dalam membaca isi karya tulis, memahami isi karya tulis, dan mengingat isi karya tulis tanpa harus merubah alur dari naskah asli. Sudah jelas ya teman-teman? Contoh ringkasan. Nah, ini adalah contoh dari ringkasan. Kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kasus kematian mendadak yang terjadi pada kuda setelah latihan lari dan sebelumnya telah diberi makan. Kejadian kolesterol granuloma pada otak yang meningkatkan tekanan intrakranial dapat lebih menimbulkan kondisi kekurangan darah dan oksigen pada otak. Jadi, pada sebelumnya teksnya itu lebih panjang, terdiri dari 4 kalimat, sekarang diringkas menjadi 2 kalimat. Adapun cara membuat ringkasan, yang pertama kita harus membaca naskahnya terlebih dahulu. Nah, jika tidak membaca naskah, bagaimana kita membuat ringkasan? Apa yang harus kita ringkas jika tidak ada naskahnya? Jadi yang pertama adalah kita harus membaca naskah secara seksama. Yang kedua, kita mencatat gagasan utama. Jika tidak dicatat gagasan utamanya, maka kita akan lupa. Sehingga setelah membaca kita perlu untuk mencatat gagasan utamanya. Yang ketiga,
Menuliskan ringkasan secara sistematis. Nah, dalam menulis gagasan utama atau dalam proses menulis ringkasan ini kita harus menyusunnya secara sistematis, tidak boleh teracak ya teman-teman, agar informasi yang diberikan tidak berbelit-belit atau berputar-putar dan kurang dipahami, sehingga harus dituliskan secara sistematis agar jelas. Selanjutnya, abstrak. Abstrak adalah suatu penjelasan ringkas mengenai isi dari suatu karya tulis atau artikel yang pada umumnya terdapat pada bagian awal tulisan untuk menjelaskan dengan secara singkat mengenai isi dari karya tulis tersebut. Jadi abstrak itu menggambarkan suatu karya tulis gitu ya. Dia hanya menggambarkan bagian-bagian pokoknya saja dan terletak di awal sebuah karya tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian abstrak ialah suatu yang tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarab, niskala. Sedangkan pengertian kedua, abstrak ini diartikan sebagai ikhtisar. Ikhtisar atau karangan, laporan, dan sebagainya yang dia itu ringkas dan inti. Adapun ciri-ciri abstrak, yang pertama, menggunakan satu atau beberapa paragraf yang baik, merupakan satu kesatuan, koheren, konsisten, dan dapat berdiri sendiri. Nah, abstrak ini biasanya kita jumpai pada awal penulisan karya ilmiah, kemudian dia bisa terdiri dari satu paragraf atau beberapa paragraf yang tentunya merupakan satu kesatuan, dan dia itu selalu konsisten dan juga dia berdiri sendiri, belum ada bahasa-bahasa pendukung. Yang kedua, mengikuti kronologis dari tulisan. Ya jelas, karena abstrak adalah gambaran dari penjelasan atau penjabaran penjelasan dari karya ilmiah tersebut. Jadi harus mengikuti kronologis atau jalan cerita dari tulisan tersebut. Yang ketiga, adanya transisi secara logika di antara informasi yang diberikan. Ya, selain hal-hal yang memang sudah jelas, kita juga memerlukan pemikiran atau logika kita sendiri dalam membuatkan abstrak tersebut. Yang keempat, tidak menambahkan informasi baru, hanya meringkas laporan atau tulisan. Ya, tidak boleh menambahkan kata-kata di luar hal yang kita tulis ya teman-teman, harus sesuai dengan materi apa atau tentang apa gitu yang kita tulis. Yang kelima, dapat dimengerti oleh banyak pembaca ya, karena abstrak ini nantinya akan menarik minat pembaca, jadi harus bisa dimengerti oleh para pembacanya. Fungsi dan tujuan abstrak. Abstrak berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil karya ilmiah yang telah dibuat. Sudah jelas. Tujuan penulisan abstrak adalah untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam tulisan. Penulisan abstrak dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui garis-garis besar atau pokok bahasan yang akan dibahas. Jadi abstrak itu seperti yang telah dijelaskan tadi, menggambarkan situasi atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, penulisan abstrak ini dibuat, salah satu tujuannya adalah agar menarik minat pembaca. Jika pembaca membaca abstrak yang telah dibuat, maka bisa saja pembaca penasaran dengan alur cerita atau pembahasan selanjutnya yang menjadi pembahasan dalam satu karya tulis. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat contoh abstrak di sini. Abstrak terdiri dari beberapa paragraf ya. Dan tentunya dia konsisten dalam penulisan. Oke, next ya teman-teman. Sintesis. Sintesis dapat diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2003, sintesis diartikan sebagai paduan berbagai pengertian atau hal sehingga memerlukan kesatuan yang selaras atau menentukan hukum yang umumnya berdasarkan hukum yang khusus. Jadi, maksud dari sintesis ini adalah adanya kombinasi-kombinasi dari suatu elemen-elemen tertentu menjadi satu kesatuan, sehingga dari elemen-elemen tertentu tersebut menjadikan satu gagasan baru yang muncul yang berdasarkan beberapa elemen sebelumnya tadi gitu. Fungsi dan tujuan sintesis. Sintesis dalam sebuah karya ilmiah berfungsi sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Tujuan sintesis adalah dalam sebuah karya adalah sebagai pendapat, gagasan, ide, pemikiran baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Sehingga dengan sintesis dapat mengembangkan pendapat atau gagasan yang diperoleh dari beberapa sumber atau orang yang menjadi satu kesatuan hasil. Tuh. Contohnya kalau teman-teman misalnya menuliskan sebuah makalah. Nah, dalam makalah ada beberapa pendapat para ahli. Nah, di situ pendapat dari beberapa para ahli tersebut teman-teman bisa tuliskan, kemudian dapat teman-teman simpulkan. Nah, di situ merupakan yang teman-teman simpulkan tadi merupakan pengembangan dari pendapat-pendapat menurut para ahli yang teman-teman dapatkan. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini contoh sintesisnya. Misalnya ada beberapa pendapat tentang pengertian belajar menurut beberapa ahli gitu ya. Jadi dapat disimpulkan atau dapat kita bahasakan sendiri dengan bahasa kita. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa belajar merupakan proses interaksi manusia dengan pengetahuan yang bernilai positif. Belajar adalah perubahan tingkah laku menjadi lebih baik dalam segi pikiran, tindakan, maupun perilaku. Belajar dapat dilakukan di berbagai tempat dengan waktu yang tidak menentu. Gitu. Jadi itu sih contoh dari sintesis. Nah, syarat membuat sintesis itu apa aja sih? Yang pertama, penulis harus objektif dalam mengutip pendapat para ahli. Jadi objektif itu harus melihat dengan baik ya pendapat para ahli yang akan kita gunakan atau kita kutip. Yang kedua, penulis harus kritis terhadap sumber rujukan. Nah, berpikir kritis ini sangat penting untuk kita mengembangkan pendapat yang kita miliki gitu. Yang ketiga, penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya. Udah jelas, agar kita merujuk pada permasalahan yang akan kita kembangkan nanti. Yang keempat, penulis harus mencari kaitan antara sumber dengan sumber rujukan gitu. Jadi maksudnya di sini adalah apa yang teman-teman kembangkan harus ada kaitannya dengan apa yang teman-teman kutip atau sumber yang menjadi rujukan dari pengembangan teman-teman tersebut. Jadi harus berkesinambungan gitu ya. Jadi tidak boleh kita mengambil kutipan tentang apa, kita bahasnya tentang apa. Jadi kesannya kan tidak nyambung. Oke, terima kasih. Jadi bisa teman-teman pahami ya, kalau misalnya abstrak, kalau misalnya ringkasan itu sering kita sebut dengan rangkuman, misalnya ada di buku latihan dan lain sebagainya. Terus kalau abstrak itu biasanya kita jumpai pada jurnal-jurnal ilmiah yang tentunya memuat abstrak atau gambaran permasalahan yang akan dikaji atau yang sedang dikaji. Itu. Kalau untuk sintesis sendiri, mungkin teman-teman sering menjumpai, namun teman-teman masih kurang memahami bahwa itu adalah sintesis. Jadi sintesis adalah pendapat dari teman-teman itu sendiri yang
merujuk atau bersumber pada pendapat-pendapat yang sudah pasti atau pendapat menurut para ahli. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon diberikan masukan dan kritik yang membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.